Matiana kalau nggak salah ya, tante suka ikut. Nah dari situ dia kos, dikontrak. Ya pokoknya Jalanannya Kak Raffi nih sebagai tante seperti apa sih melihatnya dari dulu sampai sekarang maupun sudah besar? ya saya sendiri pun jarang ketemu Raffi ya. Tapi setahu saya memang Raffi itu anaknya ulet, humble. Terus dia nggak pilih-pilih bulu, ke siapapun dia selalu merangkul. Ya kalau masalah sukses ya itulah, segala sesuatu kan rezeki di tangan Tuhan ya. Kita juga nggak tahu bakal sesukses begitu keluarga juga, tapi memang Raffi itu sukses banget anaknya, baik banget anaknya gitu, humble lagi anaknya. Tapi melihat perjalanannya sendiri seperti apa sih tante dari dulu? Perjalanannya Raffi itu ini sekali ya, dari sekolah, syuting, gelayutan, naik bus. Kita tahu persis, tante tahu persis, dijemput papahnya syuting sama pertama dulu sama El Matiana kalau nggak salah ya, tante suka ikut. Nah dari situ dia kos, dikontrak. Ya pokoknya prihatin banget deh kalau denger Raffi dulu sama sekarang. Waduh memang bener-bener luar biasa Raffi itu. Tapi mungkin proses perjalanannya tuh memang seberat itu Kak tante karena kan mungkin banyak sekarang kan sukses yang instan. Kalau Kak Raffi sendiri dulu seperti apa sih? Raffi mah berjuang banget, berjuang sekali kalau Raffi mah. Tante tahu banget, bolak balik Bandung Jakarta naik bus, kalau syuting gelayutan pakai angkot. Kita tahu banget, tahu persis Raffi. Anak-anak sekarang kan udah enak, dan Raffi itu berjuangnya aduh berjuang banget gitu. Tapi melihat Maaf, mic-nya boleh di bawah, agak di bawah dikit. Ya. tapi tante mungkin melihat sekarang Kak Raffi yang bisa dibilang dulu kemana-mana naik angkutan umum tapi sekarang mobil-mobil mewahnya banyak dan juga kayak diteruskan nantinya untuk Rakasa dan nelayan itu seperti apa nih Kak? Ya seneng lah kita keluarga lihat Raffi, dia bener-bener memikirkan masa depan anak-anaknya ya kan. Apalagi sekarang Raffi udah punya anak perempuan tambah satu, Lili. Ya dia tuh berjuang banget, berjuang banget buat hidup anak-anaknya, buat masa depan anak-anaknya. Ya seneng aja kita semuanya lihat Raffi begitu. Tapi di apa namanya kesuksesan Raffi sekarang kan kemarin sempat posting juga nih keluh kesah sedihnya sama mamahnya sama papahnya. Nah mungkin memang Raffi itu sosok laki-laki yang walaupun kuat tapi kadang ada sisi sedih dan apa namanya manjanya nggak sih tante? Raffi mah anaknya memang manja sekali, tapi ya namanya anak semua juga akan ada dong rasa eh, kesan dulu waktu dia ada papahnya, kangen sama papahnya, rindu sama papa. Pasti semua orang juga ada begitu. Tapi Raffi memang tanggung jawab anak sama keluarga. Di tengah apa namanya kesuksesan Raffi kan pasti ada aja nih segelintir orang mungkin yang nggak suka pro dan kontra. Mungkin seperti apa sih dalam keluarga menanggapinya tante? Kalau Raffi sih nangapinya udah cuek banget ya, dia udah ya dia bilang itulah kehidupan, ada yang pro ada yang kontra. Jadi ya dia sih nggak pernah ditanggapin, cuek-cuek aja anaknya begitu. Ya, kita juga ya gimana ya, itu suatu resiko ya. Eh, Kehidupan artis kan juga macam-macam ya mbak ya. Tapi walaupun banyak cobaan tapi rezekinya tetap mengalir ya tante. Iya, iya. Makin banyak cobaan makin mengalir rezekinya Raffi itu. Memang bener luar biasa dia. Kalau itu bisa dibilang karena ringan tangannya Raffi nggak sih suka membantu orang gitu nggak sih tante? Ya, ada lah situnya. Dua-duanya sama, Raffi pun Gigi pun baik anaknya. Cukup baik sama keluarga. Cukup kalau ada keluarga dia nolong, ada kesusahan keluarga dia tolong. Cukup baik lah Raffi itu anaknya. Mungkin pas kepeninggalan sang ayah kedekatannya dengan Mama Ami dan juga adik-adiknya seperti apa sih tante kalau yang terdekat? Raffi maksudnya, Raffi deket sekali sama Mama Ami, itu deket banget, manja.
sama adik-adiknya juga deket banget dan dia sayang banget sama adik-adik. Tanggung jawab, walaupun adik-adiknya udah berkeluarga dia masih tak ada rasa tanggung jawabnya. Mungkin seperti apa sih apa namanya bentuk kasih sayang Aras itu ke adik-adiknya gitu tante yang biasa tante lihat gitu ketika ngumpul. Ya kelihatan lah ya, kasih sayang. Memang keluarga saya begitu semua kok, bukan Raffi aja, semua keluarga begitu. Dia melukin adiknya, ngesun adiknya gitu, eh, bercandain adiknya, itu bukan pada diri Raffi aja. Keluarga saya semua memang begitu, sifat-sifatnya sama gitu. Tapi tante maaf kan kemarin juga sempat ada berita yang nggak menyenangkan nih di keluarga Arafi gitu, terkait Mama Ami. Nah mungkin seperti apa sih yang tante tahu tentang Mama Ami pas ditinggal apa suaminya? Setahu tante mah baik-baik aja Mama Ami. Dan tante tidak tahu menau sama sekali, tidak mengerti, tidak tahu. Ketemu Mama Ami juga jarang. Baik-baik aja Mama Aminya. Tapi kabar mengenai adanya maaf tante perempuan itu tante sendiri tahu gak sih maksudnya hubungan Mama Ami dengan emang dari dulu itu single atau gimana sih tante? Gak ada tuh. Setahu tante Mama Ami dari pertama ditinggalin suaminya sendiri. Setahu tante. Kita kan dekat sama Mama Ami. Gak ada tuh itu kabar yang ya gak jelas lah. Ya itu makanya saya bilang orang tuh ada yang pro ada yang kontra ya. Orang lagi di atas bisa juga, orang lagi di bawah bisa juga gitu. Gak ada tuh, gak ada sama sekali. Sama konfirmasi soal ini tante dulu kan Arafi pernah terkena kasus yang obat terlarang itu. Nah mungkin katanya sosok laki-laki ini katanya membantu perekonomian Arafi sama Mami waktu itu gimana? Mau nggak ada. Itu fitnah, bohong, nggak ada itu nggak ada sama sekali. Raffi juga nggak lama kok di dalamnya, banyak teman-teman yang ngebantu dia juga, nggak ada orang laki-laki orang luar yang ngebantu dia, nggak ada. Tahu banget nah tante kan ikut terjun ke situ kan, nggak ada. Nggak lama juga Raffi keluar dari BNN juga, dia kerja langsung kok gitu, malah tambah tambah melejit ya namanya. Memang dia tidak ada sangkut pautnya dengan yang itu. Tapi tante mungkin boleh sedikit flashback nih pada saat dulu mungkin Arafi lagi di titik terendahnya pada saat yang kasus BNN itu mungkin gimana sih Mama Ami selalu mendampingi Arafi dan mensupport gitu sampai akhirnya Arafi bisa terlibat dan seperti sekarang. Ya Mama Ami itu sebenarnya seorang ibu yang kuat ya, tegar, kuat. Dia mendampingi Raffi dengan keadaan begitu sampai dia keluar lagi, karena memang yakin sih keluarga bahwa dia tidak tersangkut ya begitu. Tapi tante mungkin konfirmasi karena kan beritanya nggak mengenakan ya tentang Mama Ami gitu. Memang selama ini Mama Ami pas ditinggal almarhum memang selalu sendiri atau pernah bercerita pernah dekat gitu dengan sosok laki-laki? Nggak ada, dia selalu sendiri, selalu sendiri. Dan mungkin bentuk kesetiaan Mama Ami seperti itu atau gimana tante? Ya kan memang dia kan bukan cerai ya, cerai meninggal ya gitu. Dia selalu sendiri. Saya sering ketemu Mama Ami, tiduran di rumah Mama Ami, nggak pernah ada siapa-siapa. Tapi cukup kaget nggak sih mendengar berita itu tante? Kaget, tapi ya memang ya begitulah orang. Kadang-kadang yang nggak tahu so tahu lagi ya kan, malah orang dalam kita nggak dengar apa-apa gitu. Tapi mungkin sempat menghubungin ke apa Kak Raffi atau Mama Ami nggak sih tentang mengklarifikasi mungkin tentang kabar ini gimana gitu? Atau Enggak. kondisi Mama Ami gimana? Oh enggak, kita nggak pernah, karena kita tahu nggak ada ini, cerita ini tuh nggak ada gitu. Jadi kenapa mesti klarifikasi, karena memang saya kan dekat sama Ami kan ya. Dan terus mungkin kemarin kerinduan Arafi kepada ayahnya juga karena banyaknya permasalahan yang masuk kali masukan kita sang adik itu Fenisha juga bercerai mungkin karena itu juga Arafi sedih gimana sih tante? Ya kalau masalah Nisa sih itu masalah rumah tangga pribadi ya. Mungkin kalau Raffi mah gimana baiknya aja gitu.
kita juga keluarga gimana baiknya lah, yang terbaik aja ya kan, ya namanya rumah tangga begitulah gitu. Tapi cukup kaget juga nggak sih mendengar yang diceritain Pak Anies kan gitu, padahal hubungannya kayak tak sama. Enggak juga, enggak kaget, itu hal yang biasa kalau tante bilang tuh dalam rumah tangga ya. Harmonisan, keharmonisan tuh kan belum tentu eh, bisa langgeng gitu loh. Jadi tapi setahu tante Manisha tuh cukup ibu rumah tangga yang baik misalnya ya. Tapi ya nggak tahu juga ya masalah rumah tangga sih itu nggak bisa dilihat dari luar. Tapi mungkin selama ini yang dilihat dan suka cerita juga mungkin sama tante nggak sih soal pribadinya Denisha gitu. Nggak pernah. Tapi mungkin Raffi sendiri kan bisa dibilang sebagai merasa menjadi beban nggak sih dengan semua permasalahan yang saat itu. Ya pasti ya dia sebagai kakak beban lihat adanya begitu pasti ya. Tapi ya mungkin ya itu kan udah eh, masing-masing ya udah dewasa masing-masing. Mana yang paling baik, mana yang terbaik. Tapi dengan adanya cerita yang tidak menyenangkan sama mamanya sendiri, mungkin Raffi udah berterus dan membela mamanya sendiri. Nggak ada. Rapi sih udah nggak ada masalah. Karena memang nggak ada itu kok. Mungkin ada rencana gitu nggak sih dari keluarga ingin melaporkan gimana tante? Nggak, nggak, nggak ditanggapin kok. Memang nggak ada ngapain juga lah, ya kan? Mungkin seperti apa sih melihat ujian yang diterima Raffi gitu di tengah kesuksesannya yang sekarang. Tante tuh nggak tahu persis ya. Memang Rafi tuh jarang ketemu dan anaknya dia tuh kalau ketemu fine aja, enjoy aja anaknya. Nggak pernah kayak yang sedih kayak apa, nggak ada. Rafi tuh sifatnya nggak begitu. Rafi tuh Tapi tante sedikit soal baby Lily ini mungkin seperti apa sih sampai akhirnya Raffi tuh mengangkat baby Lily putri kecil gitu, dan sendiri udah pernah ketemu baby Lily. saya sendiri belum pernah ketemu dan saya nggak tahu persis karena Rafinya kan sama Gigi keluar negeri, keluar kota ya kan, nggak pernah di tempat. Kebetulan tante juga ada cucu baru yang nggak bisa ditinggal, diurus terus. Kita pengen ngeliat juga tapi sampai sampai di sini belum pernah ngeliat. Ya mungkin memang udah takdir dan jodohnya kali ya, Tuhan memberikan hadiah yang tidak ternilai kan sebetulnya. Dan ibu bapaknya segitu sayangnya kan. Iya, melihat baby Lily yang dicintai banyak orang, terutama juga neneknya Iya, memahami Mama Rita seperti iya, itu. iya, sayang semua lah anak kan, sama pemberian Tuhan ya kan. Bedanya ini dikandung sendiri, ini tidak dikandung sendiri. Dan lucu banget anaknya. Mengikuti juga berarti ya tante di sosmed. Iya, tapi belum pernah lihat begini. Tapi anaknya lucu, pernah lihat sekali dulu sekali. Tante mungkin terakhir support untuk keluarga Raffi sendiri ini untuk kesuksesannya dan juga masalah yang sedang dihadapi seperti apa sih tante? Tante juga kurang tahu ya ini sekarang tuh masalah Rafi gimana. Kurang tahu, nggak ngikutin. Kita tuh keluarga nggak ngikutin karena ngapain ngikutin, capek ngikutinnya gitu. Dia nggak pernah ngikutin. Dan dia sekarang jarang ada di tempat. Mbak cobalah lihat sama Mbak tadi, nggak bakalan ketemu. Dan memang nggak ada tempat, keluarga juga jarang ketemu. Nggak bisa ketemu, keluarga juga jarang banget pengen ketemu tuh. Dari lebaran kemarin, baru lebaran Idul Fitri aja sebentar ketemu di rumah kakak, udah nggak ketemu sampai sekarang. Tapi keluarga selalu support gitu ya. Ya iyalah, pasti ya, pasti lah.